Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terkira dan tidak terputus. Sedetik pun Allah taala tidak pernah melupakan kita dengan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kembali kita akan membicarakan dengan singkat sebuah kaidah di antara kaidah-kaidah fikih yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bergeser, tidak lenyap karena adanya keraguan. Ya. Dalam masalah ibadah misalnya, ketika kita sholat lalu kemudian muncul keraguan karena adanya gerakan atau sesuatu yang meragukan di dalam tubuh kita, seolah-olah batal ya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan sebuah petunjuk ya, dengan sabdanya Rasulullah SAW, "Iza shalla ahadukum," jika seorang dari kalian sedang sholat, summa yajidu syai'an, lalu kemudian dia merasakan sesuatu, fala yansarif, maka jangan dia bubar, jangan membatalkan sholatnya, hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai dia mendengarkan suara, maksudnya suara batal ya, buang angin, au yajidarihan, atau dia mendapatkan angin ya, atau bau ya. Jadi dalam hal ini ketika seorang merasa ragu wudunya batal atau tidak, maka dia kembali kepada hukum asal, yaitu dia yakin dengan wudunya, lalu keraguan tersebut tidak menyebabkan sesuatu yang yakin menjadi sirna atau rusak ya. Demikian pula ketika orang misalnya duduk di masjid ya, atau baca Quran kemudian sambil menunggu waktu sholat ya, lalu dalam menunggu tersebut terjadi keraguan-raguan, maka kita berpegang kepada yakin bahwa kita sudah yakin berwudu ya, maka keraguan-raguan tersebut tidak menggeser keyakinan tersebut, dalam artian kita masih berada dalam status suci ya. Demikian pula sebaliknya ya, kalau orang ragu sudah berwudu atau belum, maka ini dalam keadaan dia yakin bahwa tadinya belum berwudu lalu kemudian ragu apa sudah wudu, maka dia kembali kepada hukum asal bahwa dia dalam hal ini dia yakin bahwa tadinya belum berwudu. Allahumma kecuali ada tanda-tanda ya yang dia bisa jadikan pegangan ya, misalnya dia mengingat tadi dia pergi ke tempat wudu ya, atau dia ingat tadi ketika di tempat wudu misalnya ada sesuatu yang dia ingat, misalnya ketika dia berwudu ada jatuh gayung dan ini ada sesuatu yang dia bisa ingat bahwa dia sudah wudu, maka dalam ini dia bisa menghilangkan keraguan bahwa dia belum berwudu ya dengan adanya sesuatu yang dia ingat ketika berwudu tersebut, maka dalam ini dia ya mengambil yang yakin ya. Demikian pula hal-hal yang lebih luas ya, kaitannya misalnya dalam hal sahur ya, maka dilihat kalau ragu ini sudah fajar atau belum, maka hukum asalnya malam, boleh dia sahur selama belum mendengar suara azan atau dia yakin sudah masuk waktu subuh ya. Dalam hal ini kalaupun terjadi kekeliruan, maka dia
berpegang di atas yakin bahwa hukum asalnya masih malam. Ya, dan belum ada tanda-tanda yang meyakinkan bahwa waktu fajar sudah masuk. Sebaliknya, dalam keadaan berbuka siang hari, sore hari mau berbuka puasa, hukum asalnya siang. Maka dia tidak boleh juga dengan serta-merta mudah untuk membatalkan puasanya berbuka sebelum yakin betul bahwa waktu maghrib sudah tiba. Karena hukum asalnya siang. Maka kalau terjadi kekeliruan, entah karena mendung atau sesuatu hal sehingga dia ragu atau dia kira sudah maghrib tapi belum cek dan recheck pertanda-pertanda yang belum dengar ya pengumuman masjid, belum dia lihat jam, hanya berpatokan karena sudah gelap saja, kemudian dia batal, tiba-tiba kemudian dia tahu bahwa setengah jam lagi baru maghrib, maka dalam hal ini puasanya batal karena dia keliru. Karena hukum asalnya ini adalah siang, ya. Malam itu sesuatu yang masih ragu-ragu. Maka dalam ini ya batallah puasanya ketika dia dengan mudahnya mengambil tindakan berbuka sebelum betul-betul meyakinkan kalau sudah masuk waktu maghrib. Ya. Demikian seterusnya dalam hal yang lebih luas, dalam hal interaksi suami istri. Kalau orang ragu-ragu, kadang orang cekcok apakah terjadi talak atau tidak, maka yakin saja bahwa hukum asalnya dia nikah dan talak itu sesuatu yang tadi kalau ragu-ragu ya maka hukum asalnya dia tetap berpegang kepada hukum aslinya yaitu yang yakin, ya. Karena status itu tidak mudah dirubah kecuali ada sesuatu yang betul-betul membuktikan bahwa status nikahnya bisa dibatalkan, ya. Maka senantiasalah kita berpegang kepada hukum asal sesuatu sehingga itu yang yakin, ya. Itu yang jadi pegangan kita sehingga kita selalu punya patokan di dalam berjalan dalam kehidupan kita, baik dalam ibadah ataupun muamalat kita. Demikian sekira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.